mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada sesuatu itu terdapat pahala, terdapat pahala dan akan mewujudkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala untuk kita ketika kita melakukannya. Itu tanda kedua. Tanda apa? Tanda seorang hamba niku memiliki ma'rifah, pengetahuan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya itu mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai sholat, mencintai kalau hambanya niku melaksanakan sholat. Maka ketika kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang mukmin, seorang muslim, maka kita harus juga mencintai sholat, karena sholat itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang yang melakukannya. Itu contoh mawon. Kalau ada seorang beriman kemudian dia membenci sesuatu yang Allah cintai, mesti ada yang rusak pada keimanannya. Membenci sholat, membenci puasa Ramadan, membenci misalkan kejujuran, membenci masjid, membenci Al-Quranul Karim, membenci Nabi Muhammad SAW, membenci keluarga Rasul. Termasuk bahaya nih, membenci keluarga dan keturunan Rasulullah SAW, itu juga bahaya, karena itu berarti bertentangan dengan apa? Dengan keimanan dia, ma'rifah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya, termasuk istri-istri beliau, kemudian anak beliau, kemudian keturunan beliau sampai hari ini. Ya, yang biasa disebut dengan apa? Kalau di Indonesia ini ma'ruf disebut dengan Habib. Apa? Habib atau jamaknya habaib. Ini keturunan Rasulullah. Kalau di Saudi itu namanya Syarif. Gelarnya Syarif berarti niku napa? Keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan Syarifah. Kalau di Indonesia niku lebih dikenal dengan Habib atau Habaib. Termasuk di Yaman. Di Yaman niku kalau keturunan Rasulullah niku digelari dengan apa? Habib. Bib, ya, Habib, ya, itu berarti apa? Keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mencintai segala sesuatu yang Allah cintai, dan mencintai segala sesuatu yang Allah sediakan pahala pada sesuatu itu. Kita cinta sedekah, gitu. Walaupun kita misalkan sedekah belum bisa banyak, ataupun sedekah kita masih jarang-jarang, tapi kita mencintai sedekah. Kita mencintai anak-anak yatim, gitu. Mencintai anak-anak yatim karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai masjid, cinta masjid, cinta Al-Qur'an. Kita mencintai orang-orang al-fuqara wal masakin. Kita mencintai para ulama, mencintai para ulama sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, ya, dan seterusnya. Itu ciri. Makanya nanti bisa dicek ya, maksudnya kita mungkin bolak-balik mempelajari tauhid. Salah satu makna tauhid adalah ma'rifatullah, tapi mungkin perilaku kita jauh daripada tuntunan dan tuntutan daripada kalimat tauhid itu sendiri, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, enggak boleh. Kita harus mencintai kaum muslimin, karena muslimin itu dicintai oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada kaum muslimin itu sifatnya umum, Pak. Jangan di kotak-kotak. Misalkan kita hanya mencintai orang Islam yang sekelompok dengan kita, yang sudah ngaji sama kita, gitu. Kita mencintai kaum muslimin yang seormas dengan kita tok.
Kalau nggak sekelompok dengan kita, nggak sepengajian dengan kita, tidak kita cintai. Atau kita tidak mencintai orang Islam yang belum mau ke masjid. Ini keliru. Jadi kecintaan hubbul mukminin, mencintai orang-orang beriman itu sifatnya luas, bentuknya umum. Jangan disekat dengan organisasi, dengan ormas, dengan kelompok, dengan komunitas, dengan pengajian. Karena kalau nanti kita mengotak-otak seperti itu, misalkan gini, kita hanya mencintai kaum muslimin yang satu komunitas dan pengajian dengan kita. Konsekuensinya berarti orang-orang Islam yang di luar komunitas kita dan tidak satu pengajian dengan kita, berarti kita musuhi. Berarti ketika kita musuhi mereka, itu secara tidak langsung kita memusuhi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Makanya maaf guys, saya pribadi niku tidak mau terjebak dalam sekat-sekat organisasi. Kulo niku ndak mau terjebak pada sekat-sekat kelompok, komunitas, pengajian. Saya mencintai seluruh kaum muslimin dengan latar belakang apapun. Perbedaan perbedaan ormas, perbedaan kelompok, perbedaan pengajian, selama mereka masih mukmin, yang mukmin berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mencintai mereka. Jangan menjadikan musuh. Ada yang pernah menemui saya, kemudian kita nggak bahas itu sebenarnya, cuma dia ngomong sendiri, saya dengarkan. Kurang lebih penyampaiannya ngeten, kita ini jangan sampai bertikai. Tidak tahu dengan kita itu maksudnya siapa, tapi indikasinya kelompoknya. Dan beliau menginginkan saya masuk kelompok itu. Kita itu jangan bertikai, harus bersatu. Karena musuh kita sama. Saya kira mau nyebutkan musuh itu, mungkin yang mau disebut musuh niku, oh Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Tidak, ternyata musuh kita sama. Setelah menyampaikan musuh kita sama itu, beliau mengatakan, menyebut dua ormas besar, yaitu NU sama Muhammadiyah. Bayangkan, ini menyampaikan ke saya seperti itu. Cuma saya karena kondisinya sedang ziarah, saya tidak mau memperpanjang permasalahan, cuma saya berikan masukan dan nasihat pendek. Bayangkan, jadi menjadikan musuh dari kalangan orang-orang beriman. Saya bukan NU dan saya juga bukan Muhammadiyah, tapi saya mencintai kaum muslimin semuanya, termasuk NU dan Muhammadiyah. Kok bisa kemudian menjadikan musuh bersama itu orang Islam? Wala taj'al fi qulubina, kan harusnya begitu. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan ghil, kebencian di hati-hati kami. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan kebencian di hati-hati kami kepada orang-orang beriman. Ketika kula jenengan memusuhi, menjadikan orang di luar pengajian kita sebagai musuh, padahal mereka orang beriman, kaum muslimin, maka kita telah menentang Allah Subhanahu wa taala, karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan tidak sepakat sebagian pendapat dengan Muhammadiyah, silahkan. Seperti kemarin misalkan saya pribadi berbeda dengan Muhammadiyah dalam penentuan hari raya, gitu. Kemarin Muhammadiyah hari apa? Hari Rabu, gitu. Saya hari Kamis, dan termasuk mayoritas umat Islam hari Kamis. Ya biasa saja, nggak perlu sampai kemudian ini musuh laten, musuh bersama. Ya, Muhammadiyah ini musuh bersama. Tidak boleh seperti itu. Mereka itu beriman, tetap beriman. Itu kan masalah cuma khilafiyah ijtihadiyah yang harusnya kita saling menghargai, saling menghormati. Keyakinan kita amalkan tanpa harus memusuhi saudara kita dari kalangan kaum muslimin.